Halo Bob semua, kembali lagi ke channel gue Jagger Bobs. Kali ini beda dari sebelumnya, mungkin gue main game, traveling. Kali ini gue mau share lagi ke kalian hobi gue yang lain, yaitu nonton film. Nah, kali ini gue mau coba kasih tahu ke teman-teman semua 6 film terbaik versi Jagger Bobs. Penasaran kan? Nah, kalian tetap stay tune di video ini sampai habis. Check it out. Di posisi ke-6 yaitu ada Gladiator, keluaran tahun 2000. Nah, Gladiator ini memiliki nilai 8,5 dan berada di peringkat 41 di IMDb. Nah, ini jadi posisinya agak tinggi untuk masuk di 100 besar IMDb. Nah, ini sutradaranya Ridley Scott. Nah, Ridley Scott ini sutradara yang juga menyutradari film Alien tahun 80-an. Mungkin kalian juga udah ada yang nonton film Alien. Nah, pemerannya ini Russell Crowe dan Joaquin Phoenix yang main Joker. Jadi cerita film ini tentang seorang jenderal Romawi namanya Maximus. Nah, Maximus ini dia seorang jenderal perang yang hebat lah, yang hidup di zaman kekaisaran Marcus Aurelius. Nah, Marcus Aurelius ini punya anak yang bernama Commodus yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Nah, si Maximus ini hebat lah, dia sukses menginvasi suku Germanik dan memenangkan perangnya. Oleh karena itu mendapat banyak kepercayaan dari jenderal-jenderal yang lain dan juga terutama Kaisar Marcus Aurelius. Setelah Maximus memenangkan perang ini, beliau meminta izin kepada sang Kaisar Marcus Aurelius untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Di saat dia ingin meminta pulang kampung halaman, saat itu juga kebetulan Marcus Aurelius, sang kaisar ini sedang jatuh sakit itu. Jadi Marcus Aurelius ini meminta kepada Maximus untuk menjadi penerus kaisar Romawi yang selanjutnya. Karena menurut dia Maximus ini mampu untuk memegang tahta tertinggi kekuasaan Romawi dibandingkan anaknya sendiri yaitu Commodus. Nah, setelah permintaan ini Commodus pun tahu dan sangat murka. Dari sinilah konflik dimulai. Setelah itu si Maximus ini akan menjadi budak, dijebak dulu, kemudian jadi budak, dan selanjutnya akan menjadi gladiator yang bertarung demi kehidupannya sendiri. Nah, kalian buat yang penasaran dan suka film-film action dan fighting zaman dulu yang menggunakan pedang dan menggunakan tangan, kalian boleh nonton film ini karena ini bagus banget. Oke, selanjutnya untuk film di peringkat kelima yaitu ada Shutter Island. Shutter Island ini film keluaran tahun 2010, memiliki nilai 8,2 dan memiliki peringkat 156 di IMDb. Film ini yang memerankan yaitu Leonardo DiCaprio dan juga Mark Ruffalo. Jadi terkenal dua aktornya ini. Nah, film ini bercerita tentang seorang detektif, dua orang, Ted dan Chuck, yang ditugaskan untuk menginvestigasi sebuah kasus pasien rumah sakit jiwa yang kabur dari rumah sakit jiwanya yang berada di suatu pulau yang terisolir. Nah, jadi Ted sama Chucknya ini pergi ke sana untuk membantu investigasi. Nah, dari sini sepanjang investigasi mereka akan menemukan fakta-fakta yang sangat mencengangkan tentang diri mereka sendiri yang akhirnya nanti akan terkuak di tengah film. Film ini sangat bagus karena sutradaranya yaitu Martin Scorsese. Martin Scorsese ini udah banyak menghasilkan film-film bagus. Kalau nggak salah, film terbaru tahun ini itu The Irishman yang main Robert De Niro, Al Pacino, itu juga dia sutradaranya. Nah, jadi film ini bagus buat kalian yang suka film-film science fiction dan juga agak-agak thriller sedikit. Cocok lah buat kalian yang penggemar-penggemar fiksi-fiksi gitu. Selanjutnya di peringkat 4 ada film dengan judul Seven. Seven ini judulnya SE7EN. Nah, film ini keluaran tahun 95 dengan sutradaranya yaitu David Fincher. Nah, pemerannya ini Brad Pitt dan juga Morgan Freeman. Brad Pitt ini sebagai detektif. Cerita ini dimulai dengan Brad Pitt sebagai detektif ini yang sedang dipindah tugaskan ke kota baru, di mana kota barunya ini sedang dilanda kasus pembunuhan. Nah, pembunuhannya ini pembunuhan berantai yang berdasarkan dari 7 dosa besar. Nah, 7 dosa besar ini ada gluttony, kemudian ada greed, ada sloth, kemudian ada lust, kemudian ada pride, ada envy, dan juga ada wrath. Nah, 7 dosa besar ini direpresentasikan menjadi skin pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh berantai ini. Film ini thriller dan cocok lah buat kalian yang suka film-film detektif tapi tentang pembunuhan berantai lah. Nah, film ini bagus menurut gua karena gua pribadi suka ketika film dimana penjahatnya yang menang gitu. Karena jarang ada film yang kayak gitu. Biasanya film-film pasti pahlawannya di akhir walaupun udah kesusahan pahlawannya selalu menang. Nah, tapi di film ini penjahatnya menang. Mengingatkan kita kepada realita kehidupan yang jarang dilihat orang, kalau kadang-kadang yang jahat itu bisa menang juga.
Oke, selanjutnya di peringkat ketiga ada film dengan judul Inception. Nah, kalian ini udah pasti udah banyak yang nonton film Inception. Inception ini film tahun 2010 dengan aktor yaitu Leonardo DiCaprio dan banyak aktor ternama lainnya dengan sutradara Christopher Nolan. Nah, kalian pasti tahu Christopher Nolan karena udah banyak ngasilin film-film bagus kayak Interstellar dan masih banyak lagi lah yang sutradaranya itu Christopher Nolan. Nah, film Inception ini dia memiliki peringkat 13 bro di IMDb dengan nilai 8,8. Nah, itu tinggi banget buat dapat nilai 8,8 itu susah banget. Nggak heran lah film ini banyak dapat penghargaan gitu di Oscar dan yang lainnya gitu. Nah, jadi film ini bercerita tentang tokoh utama yaitu Leonardo DiCaprio sebagai Dom Cop. Dom Cop ini dia sebagai seperti kayak agen swasta atau ahli intelijen yang menguasai teknik untuk mencari informasi penting atau rahasia-rahasia yang dimiliki oleh seseorang dengan cara masuk ke dalam mimpi seseorang tersebut dengan mungkin metode hipnosis atau teori yang kita tahu di dunia ini sekarang yaitu lucid dream. Si Dom Cop ini dia bisa mengekstrak atau mencari tahu apa sih rahasia-rahasia atau informasi penting yang dimiliki oleh orang-orang penting di dunia gitu. Di film ini sangat fiksi banget karena belum ada teori di dunia ini yang bisa membuktikan kalau film itu atau cara itu bisa diterapkan di dunia ini. Nah, ini cocok banget, lagi-lagi cocok banget untuk teman-teman yang suka film fiksi, apalagi yang kemarin-kemarin suka nonton Interstellar. Nah, kalian cocok lah buat nonton Inception ini. Makanya nggak heran Inception ini lagi-lagi banyak dapat penghargaan. Selanjutnya di peringkat kedua ada film dengan judul Shawshank Redemption. Kenapa film ini gue taruh di peringkat 2 dan kenapa film ini menurut gue spesial? Karena film ini ada di peringkat 1 di situs IMDb, kalian bisa cek sendiri, dengan nilai 9,2. Gila nggak tuh? Sampai sekarang belum ada yang bisa geser. Jadi menurut kalian Avenger ada di peringkat 1? Enggak. Menurut kalian John Wick ada di peringkat 1? Enggak. Sampai sekarang belum ada yang bisa ngegeser The Shawshank Redemption. Film ini keluaran tahun 94, pemerannya yaitu Tim Robbins dan juga Morgan Freeman. Nah, jadi film ini bercerita tentang seorang bankir yang diselingkuhi oleh istrinya dan akhirnya memergoki istrinya yang sedang selingkuh dan membunuh istrinya dan juga selingkuhannya di tempat. Setelah ditangkap oleh polisi dan divonis penjara seumur hidup, Andy Dufresne ini akan dimasukkan ke penjara yang bernama Shawshank Prison. Nanti di penjara ini ia akan berteman dengan Alice Boyd atau Morgan Freeman di penjara ini dan menjalin pertemanan dengan tahanan yang lain. Karena ia seorang bankir atau seorang akuntan, Andy Dufresne ini akhirnya mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara dan juga kapten dari sipir-sipir penjara. Karena ia mampu untuk mengatur keuangan penjara dan juga mencuci uang-uang korupsi dari si kepala penjara itu. Sambil dia mengambil kepercayaan dari kepala penjara ini, si Andy Dufresne ini diam-diam menyiapkan barang dan juga menyiapkan skema untuk kabur dari penjara. Selama 14 tahun, akhirnya dia berhasil hanya dengan sebuah martil kecil. Sungguh hebat sekali dan kalian bisa nonton filmnya ini. Film ini bagus karena aktingnya, jalan ceritanya bagus banget dan juga banyak memiliki arti kehidupan dan juga arti persahabatan di film ini. Yang terakhir, peringkat 1 di 6 film terbaik menurut gue yaitu The Godfather Trilogy. Film ini ada 3 part. Part pertama itu tahun 72, part kedua 74, part ketiga tahun 90. Jadul banget ya? Ya nggak heran sih, karena gue juga tahu film ini dari bokap gue dulu. Gue pertama kali nonton ini mungkin SMP kali ya. Gue udah dikasih tau sama bokap gue dan gue suka banget sama film ini. Hampir setiap tahun gue ya nonton lah 1 kali, 2 kali. Karena film ini gak nyesel untuk diulang-ulang untuk ditonton gitu, karena emang bagus banget. Jadi Godfather ini disutradarai oleh Francis Ford Coppola yang dimana film ini diadaptasi dari novel Godfather karangan Martin Puzo. Nah, jadi pemerannya ini banyak pemeran-pemeran terkenal, yaitu ada Al Pacino, ada Marlon Brando, ada James Caan, ada Robert Duvall dan lainnya lagi. Banyak aktor-aktor terkenal namun sekarang udah tua mungkin ya. Godfather ini bercerita tentang sebuah keluarga mafia yang ada di Amerika Serikat. Nama keluarganya yaitu Corleone. Corleone ini merupakan salah satu dari 5 keluarga besar mafia yang ada di Amerika, yaitu Corleone, Barzini, Tattaglia, Cuneo, dan Strassi. Ada 5 dan ini Corleone merupakan salah satunya dan cerita ini berfokus kepada keluarga Corleone.
Di film ini menceritakan tentang si tokoh utama yaitu Michael Corleone, di mana dia ini sebelumnya tentara gitu. Namun lama-lama karena ayahnya Vito Corleone ini sakit dan harus ada yang menggantikan posisinya, Michael Corleone ini lama-lama akan menggantikan ayahnya dan menjadi mafia yang handal lah, menguasai bisnis keluarga, dan si Michael Corleone ini akan ekspansi kekuasaannya mengalahkan 4 keluarga besar lainnya. Jadi pokoknya film ini berfokus kepada perkembangan si Michael Corleone yang dia tadinya seorang pemula di dunia kriminal, dunia mafia, sehingga dia nanti akan menjadi seorang bos gitu. Film ini bagus karena banyak sejarah-sejarahnya, seperti pokoknya sejarah tentang dunia kriminal Amerika yang banyak diadaptasi dari kisah nyata juga. Kemudian banyak actionnya juga ada, sejarah, drama, percintaannya juga lengkap lah pokoknya. Jadi film ini bagus buat kalian lah yang suka, mungkin yang movie mania, kalian harus coba tonton film ini. Walaupun ini film lama tapi udah bagus kok kualitasnya, dan juga videografinya juga udah oke banget. Gue saranin buat kalian harus nonton ini. Nah oke, itu dia 6 film terbaik versi Jager Bobs. Kalau 6 film kalian kayak gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga kalau kalian ada mungkin mau request ke gue, kayak misalkan coba dong bang bikin rekomendasi film horor, atau rekomendasi film action, atau rekomendasi film berdasarkan dekadenya, oke, siap, why not? Silahkan tulis di kolom komentar di channel ini, di video ini, atau kalian bisa tulis kolom komentar di Instagram gue juga nggak masalah. Gue bakal lihat semua dan akan gue tentukan di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan share video ini, kemudian subscribe channel gue dan klik tombol notifikasi agar kalian bisa stay tune terus untuk video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton semua. See you tomorrow.